Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Sasmita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tentang salah satu tokoh yang bernama Ahmad Tohari. Dan berikut saya paparkan. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluan tentang apa itu karya sastra. Pada hakikatnya, karya sastra itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karya sastra tidak terlepas dari faktor sosial kemasyarakatan, sebab karya sastra dilahirkan oleh suatu bagian dari masyarakat, yaitu pengarang. Pengarang tersebut yang akan memberikan dampak kepada pembaca atau masyarakat melalui karyanya. Kenyataan sastra merupakan gambaran kehidupan yang sebagai besar terdiri dari kenyataan sosial. Kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Pengarang mencoba menghasilkan pandangan dunianya terhadap realitas di sekitarnya untuk menunjukkan sebuah karya sastra berakar pada kultur dan masyarakat tertentu. Pandangan dunia ini bukan semata-mata fakta empiris yang bersifat langsung. Novel sebagian landing yang bergerak menceritakan atau membahas realitas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Surbati 2010, bahwa kenyataan sosial itu tersirat dari pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial lewat berbagai tindakan sosial. Dalam hal ini, peneliti difokuskan pada salah satu tokoh sastrawan, yaitu Ahmad Tohari, di mana karya yang diangkat sangat berkaitan dengan keadaan sosial dan tidak terlepas dari realita kehidupan. Banyak karya sastra yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Namun, di sini mengangkat salah satu karya sastra berjudul Orang-Orang Proyek. Alasan peneliti mengangkat karya sastra tersebut karena ingin mengetahui beberapa hal yang ada di dalam pemikiran tokoh sastra Ahmad Tohari, dengan maksud dan tujuan menulis novel tersebut, dan sudah banyak menciptakan karya-karyanya sehingga karya yang lain pun mendunia. Dan saya paparkan kembali karya-karya yang beliau tulis pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2007. Bisa dilihat di layar. Namun di sini peneliti difokuskan hanya pada satu karya sastra yang dimana novel Orang-Orang Proyek yang diterbitkan pada tahun 2002. Sinopsis Orang-Orang Proyek. Nah, Orang-Orang Proyek ini bercerita pembangunan proyek di salah satu desa terpencil, yang dimana pembangunan ini melibatkan beberapa pekerja, yang terutama itu pertama inspektur muda, pemborong, mandor, dan juga tukang. Nah, untuk inspektur muda itu yang bernama Kabul, di mana dia seorang insinyur sipil yang sebagai pelaksana, yang merupakan aktivis pada masa mahasiswanya zaman dulu, dan dia adalah insinyur yang cerdas dan idealis. Nah, proyek jembatan Cibaur sendiri ini sudah merupakan proyek ketiga kalinya untuk sosok Kabul. Nah, pelaksanaan proyek di tahun 1990-an berarti harus rela proyek tersebut selesai sebelum masa kampanye atau pemilu pada tahun 1992. Pembangunan proyek ini juga dijadikan ajang jualan atau kampanye oleh salah satu partai, yang dimana partai ini diidentitaskan oleh tokoh Ahmad Tohari dengan golongan Lestari Menang atau GLM. Namun, insinyur muda tersebut terbentur kenyataannya karena proyek yang sedang dalam pengerjaan digerogoti oleh tikus-tikus kantor dalam pelaksanaannya. Salah satunya penyelewengan yang terjadi seperti penggelapan bahan bangunan, pembangunan di bawah standar operasional, dan juga ada pemangkasan uang proyek yang dilakukan orang-orang pemerintah. Kabul lebih memilih tidak menyelesaikan sisa proyek yang sangat digerogoti para koruptor,
pilihan Kabul ini untuk mengundurkan diri itu disertai perpisahan dengan orang-orang yang disayanginya. Akan tetapi dia harus berhenti bekerja di proyek itu karena dia tidak mau mencurangi atau menjadi salah satu orang yang korupsi. Setelah jembatan itu sudah selesai, beberapa mobil beriringan untuk melewati jembatan tersebut dalam ajang HUT partai penguasa. Namun, karena banyak permainan pada saat pembangunan, jembatan yang terlihat kokoh dari luar ternyata terdapat beberapa kerusakan di dalamnya. Salah satunya lantainya jebol meski umurnya baru 1 tahunan. Dan itu semua ulah karena permainan para penguasa yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, selain sosok Kabul juga ada salah satu tokoh di sini yang bernama Mak Sumeh, pemilik jaringan warung yang melayani para pekerja proyek. Dan juga ada Pak Ahmad Tohari, sangat fasih menceritakan kehidupan di lokasi proyek tersebut. Dan ada pula Samin, pekerja proyek yang dikabarkan hilang karena dikubur oleh para penguasa dalam pondasi jembatan untuk dijadikan tumbal. Dan sebuah cerita ini tidak lengkap tanpa unsur cinta, salah satunya inspektur muda tadi yang mencintai salah satu wanita yang bernama Wati, warga desa Cibawor, anak seorang anggota DPRD yang bekerja sebagai tenaga administrasi di proyek tersebut. Itulah paparan sinopsis orang-orang proyek. Selanjutnya di sini akan dipaparkan pokok pikiran tokoh. Ahmad Tohari adalah salah satu seorang sastrawan Indonesia angkatan 66. Selama 15 tahun, ia berusaha menuangkan ingatan masa remajanya yang dimana karya-karyanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Nah, di sini ciri khas beliau dimana dia selalu atau beberapa karya yang ditulisnya itu selalu bersangkutan dengan kehidupan sosial, seperti salah satunya novel Orang-orang Proyek yang diterbitkan pada tahun 2002. Novel itu merupakan karya ke-11 Ahmad Tohari. Dan ciri khas beliau juga dalam membuat setiap tulisannya selalu membahas kehidupan orang bawah, orang pedesaan, dan orang-orang yang tertindas pada keadaan yang diciptakan para penguasa. Artinya, pada karya-karya beliau telah menggambarkan konflik kehidupan sosial. Dan beliau pula selalu bisa hadir dengan fiksi-fiksi membuminya keberpihakan dengan orang kecil. Ia berhasil sekali menelanjangi rejim. Kali ini sasarannya Orde Baru sebelum ia bermain kata dengan peristiwa dan kejadian di tahun 1965-an. Novel Orang-orang Proyek ini ceritanya memakai latar di Indonesia dengan beberapa nama kota atau daerah disamarkan, namun ada juga yang asli. Novel tersebut di dalamnya menggambarkan terjadinya korupsi hampir di segala sisi dan terjadilah lontaran-lontaran kritik dari seorang tokoh Ahmad Tohari terhadap pemerintah Orde Baru yang dimana tidak memihak kepada masyarakat kecil, dan semua kritikan itu dicantumkan baik yang diungkapkan secara tersurat maupun tersirat, sehingga terasa sekali kritik yang disampaikan dari seorang Ahmad Tohari. Novel yang berlatar pada tahun 1990 sampai 1991 bertepatan dengan masa kampanye menjelang pemilu 1992, sesuai dengan latarnya pada masa Orde Baru.
Di novel ini, Ahmad Tohari memasukkan unsur-unsur Orde Baru yang dipikirannya itu sangat di luar nalar, seperti salah satunya KTP eks tahanan politik yang ditandai. Bagaimana warga yang memiliki KTP bertanda itu menjalani hidup dengan was-was dan gampang diperas demi kepentingan partai penguasa. Beliau merasa geram dengan ketidaksesuaian antara kebenaran wacana yang dimunculkan penguasa Orde Baru dengan realita. Wacana penyeragaman partai dengan dalih mewujudkan stabilitas atau normalitas dengan alih-alih menghipnotis rakyat ini untuk mempercayai dan demi kepentingan pribadi partai. Dan dengan adanya pembangunan jembatan ternyata hanyalah stabilitas semata. Dan inilah pokok pikiran tokoh saat menulis novel Orang-Orang Proyek, dan menjadi persoalan yang sangat geram bagi beliau sehingga karya-karyanya selalu mengaitkan dengan realita masa itu yang menyebabkan kehidupan sosial di masyarakat tertekan imbasnya para penguasa. Dan untuk kesimpulan, di sini peneliti mendeskripsikan bahwa beberapa karya yang beliau tulis itu tidak lepas berkaitan dengan kehidupan sosial atau realita yang ada di masyarakat pada masa itu, terutama pada masa Orde Baru. Nah, salah satu novel Orang-Orang Proyek ini penulis mengambil ini karena untuk mencari pokok pikiran tokoh di dalam novel tersebut. Ternyata novel ini dijadikan salah satu kritikan dari beliau untuk mengungkapkan atau menampar yang sedang terjadi pada masa itu, yang dimana masa Orde Baru itu banyak sekali hal-hal yang dipermainkan oleh para penguasa dan korupsi yang sedang terjadi berserakan di masa Orde Baru. Dan hal ini membuat tokoh Ahmad Tohari sangat resah dalam keadaan masyarakat yang selalu dipermainkan oleh para penguasa kala itu. Nah, beliau tidak mau masyarakat terus-menerus dibohongi oleh para penguasa yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin kepuasan pribadi. Dan juga setiap karya beliau sesuai kebenaran yang terjadi, akan tetapi beliau terkadang selalu menyamarkan karya yang ditulisnya agar tidak terpaku pada para penguasa atau pada orang-orang yang sedang dijadikan sasarannya. Di sini juga peneliti bisa menyimpulkan bahwa tokoh Ahmad Tohari ini di setiap karyanya itu selalu menyangkut atau berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat bawah, yang dimana selalu dibuat bodoh atau dibuat percaya dengan para penguasa yang selalu mengiming-imingkan beberapa hal atau beberapa hadiah untuk menjadikan tameng ketika pada masa pemilu tersebut. Nah, ini terjadi pada novel Orang-Orang Proyek yang diterbitkan pada tahun 2012.
Mungkin hanya sekian yang telah disampaikan oleh peneliti tentang pemikiran salah satu tokoh, yaitu Ahmad Tohari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.